channelku Awang Chan ya. Di video kali ini aku bikin pick a card lagi ya. Ini adalah tentang doa apa yang akan segera terwujud. Di sini ada 3 pilihan kartu ya, 3 pilihan pile, dimana 3 pilihan itu ada benda di atasnya ya. Ini bentuknya gelang dengan bahan yang berbeda-beda. Jangan lihat bagusnya atau lebih mahalnya ya, tapi lihat mana yang menurut intuisimu memanggil ya. Sorry ya teman-teman kalau suaranya agak serak dikit karena lagi sakit tenggorokan ya. Lagi agak batuk. Oke, kayaknya nggak usah lama-lama ya. Silakan dipilih aja di antara 3 ini. Judulnya adalah doa apa yang akan segera terkabul. Di sini nanti aku akan pakai kartu konfirmasi dengan menggunakan deck ini ya. Oke, langsung aja aku kasih waktu 5 detik buat milih. Halo, kamu yang milih pile 1 atau gelang yang bahannya ini ya. Kita lihat apa doa yang akan segera terkabul ya. Kita lihat di sini ada kartu The Hermit, 3 of Pentacles, Ace of Pentacles. Aku kasih kartu konfirmasi ya pakai deck ini. Ini akan menjawab ya. Ini akan menjawab kenapa gitu ya. Apa alasannya kok doa itu yang akan segera terwujud. Nah, ini nanti aku bacakan setelah aku shuffle kartunya sampai selesai ya. Kamu boleh skip jika kalian ngerasa shuffle-nya terlalu lama ya. Oke. Atau kalau kalian mau nyimak juga boleh ya. Hihi. Sambil nemenin aku shuffle. Kita lihat di sini ada 6 of Swords. Sorry ya kalau agak mengganggu, beberapa kali harus batuk karena gatel banget ya tenggorokan ya rasanya. Oke, ada The Hierophant. Ya kadang-kadang apa ya, Tuhan tuh mewujudkan doa itu dalam bentuk yang lain ya. Kadang apa yang kita doakan tuh akan dikabulkan, pasti akan dikabulkan. Semua doa kita pasti akan dikabulkan. Tapi timingnya mungkin ada yang lama, ada yang sebentar, ada juga yang bentuknya sama, ada juga yang bentuknya hampir mirip, terus ada juga yang bahkan bertolak belakang malahan ya. Jadi memang cara Tuhan untuk menyayangi hambanya itu anti mainstream ya. Nggak bisa ditebak. Oke, di sini ada kartu The Hermit, 3 of Pentacles, Ace of Pentacles. Doa apa yang akan segera terwujud? Kalau dilihat dari 3 kartu ini ya, kamu sebenarnya udah lama ingin membuka usaha sendiri ya. Kamu selama ini mungkin sudah pernah bekerja, tapi bekerjanya tuh masih ikut orang ya, jadi masih belum bisa buka usaha sendiri. Dan selama ini kamu udah membangun networking, kamu selama ini juga udah berusaha untuk pas waktu lagi senggang gitu, kamu belajar, kamu mencoba skill yang kaitannya dengan usaha yang ingin kamu rintis ya. Dan Ace of Pentacles ini tanda bahwa kamu sudah ready, kamu sudah siap untuk menjalani usaha tersebut. Karena kamu udah mungkin modalnya masih belum cukup atau masih belum 100% sesuai dengan target kamu, tetapi di sini Tuhan mempercepat target kamu atau planning kamu untuk kamu membuka usaha baru ya. Terus kenapa gitu, apa alasannya kok Tuhan sebaik itu gitu. Kenapa kok
uh, padahal tenggat waktunya, maksudnya kamu punya rencana tuh ya ntar 5 tahun lagi lah ya gitu ya, sesuai dengan budget yang kamu kumpulkan itu. Nah, ternyata sebelum 5 tahun dan sebelum uangnya terkumpul sesuai dengan rencana kamu, kamu udah bisa atau udah diizinkan untuk membuka usaha ini yang kamu impi-impikan selama ini ya. Kenapa? Karena di sini ada kartu Six of Swords, the Hierophant, King of Pentacles, Knight of Pentacles. Ya, sangat nyambung ya kartunya ya. Ada Six of Swords. Kamu sudah meninggalkan karakter kamu yang kaitannya dengan uang ya. Bagaimana kamu menyikapi uang ya dulu. Kamu menyikapi uang itu dengan terlalu gampang, ya udah keluar. Ya sebenarnya bagus gitu ya. Di satu sisi bagus, tapi di sisi lain bisa jadi tidak tepat gitu ya. Kita bisa menggunakan metode A, metode B, metode C, asalkan itu sesuai dengan diri kita dan juga asalkan itu tepat dengan situasi dan kondisi ya. Kadang-kadang memang misalkan dalam kayak law of attraction kan, atau misalkan kita mengundang wealthy atau mengundang kekayaan, mengundang sesuatu hal prosperity, sesuatu hal yang kaitannya dengan kesenangan, sesuatu hal yang kaitannya dengan uang tadi ya kan. Uang itu kan level frekuensi energinya itu kan levelnya tinggi di joy ya, namun masih di bawah frekuensinya love dan juga frekuensinya tentang ketuhanan ya. Namun dia masuk ke frekuensi yang tinggi. Jadi ketika kamu senang ya, ketika kamu enjoy, maka kamu sudah memasuki atau kamu mendekati mungkin ya di level atau frekuensi uang ya. Ada beberapa teori yang mengajak gitu ya, mengajak kita untuk ya udah keluar aja. Tapi di sisi lain kita nggak bisa menggunakan teori itu terus, karena kadang-kadang memang Tuhan itu ya namanya teori ya, teori itu kan bisa cocok pada satu waktu gitu ya, namun biasanya teori itu tidak akan bisa cocok pada semua waktu gitu atau semua kondisi. Makanya kita perlu mengkombinasikan sendiri ya, teori mana yang cocok dengan situasi yang mana ya. Kalau misalkan kita pas lagi banyak rezeki, it's okay, kita yaudah keluar aja, tetapi niatnya untuk misalkan mengalirkan uang atau memberi, itu bagus ya. Tetapi ketika ya ada penurunan gitu ya, ya kita kurangi itu gitu, kita kurangi daya beli kita kurangi, kita lebih banyak saving ya. Itu juga bisa membantu, karena saving itu kan sama aja kita merawat apa yang sudah diberikan oleh Tuhan ya, oleh semesta gitu. Jadi tidak kelepasan atau terlalu boros gitu loh. Mengeluarkannya itu biar tidak kelepasan, biar tidak terlalu boros. Makanya kadang-kadang ketika kita sudah percaya diri, wah aku udah ngeluarin banyak, nanti lah pasti kembalinya banyak gitu ya. Kadung pede, ternyata tiba-tiba di tengah jalan kita udah pede ngeluarin mampet, atau pas lagi berhenti turun. Ya kan, itu nggak bisa kita prediksi. Makanya kita perlu ya, kita ngikuti teori boleh ya, tapi kita perlu menggunakan teori itu sesuai dengan kondisi tertentu ya, karena teori itu kan nggak bisa mutlak satu itu doang yang dipakai ya kan, itu ya. Dan kamu sudah menyadari itu, kamu sudah tahu caranya menyikapi uang gimana ya. Ini ya, the Hierophant, kamu belajar dari masa lalu. Aku dulu begini, aku dulu terlalu boros mungkin, atau aku dulu
terlalu ngirit atau aku terlalu, nah kamu udah berada di jalur yang tengah-tengah. Kamu udah bisa memperlakukan uang dengan sesuai dengan tadi ya yang aku bilang, sesuai dengan kondisi, sesuai dengan yang diperlukan ya. Page of King of Pentacles-nya itu mengatakan seperti itu, sedangkan Knight of Pentacles-nya ini adalah kamu selama ini sudah bersabar untuk mewujudkan apa yang menjadi harapan kamu, apa yang selalu kamu doakan tiap waktu gitu ya. Ini adalah doa yang paling utama ya, topik utama di dalam doa kamu. Jadi dan Tuhan pasti mendengar, meskipun kita berdoa sangat lirih atau hanya di dalam hati, atau kita nggak bermaksud untuk berdoa, kadang-kadang Tuhan tuh ya begitu ya, terus dikabulkan ya. Dia memang benar-benar kasih sayangnya terhadap makhluk tuh nggak bisa kita gambarkan pakai kata-kata, dan nggak bisa kita sandingkan dengan cara kasih sayang seperti manusia. Atau kalau misalkan kita sudah sangat dekat dengan Tuhan, atau kita sudah tahu ya, kita sudah mencapai belum mencapai ya, hampir mencapai frekuensi Tuhan ya, itu kamu akan tahu caranya Tuhan mencintai makhluk itu bebas hukum. Jadi bebas hukum manusia, bebas norma yang ada di dalam masyarakat. Mungkin kamu masih bertanya-tanya itu maksudnya kayak gimana. Nah, jawabannya hanya bisa kamu dapatkan ketika kamu sudah bisa merasakan, karena itu nggak bisa dijelaskan ya. Jadi begitu. Kok sampai ke situ ya, tapi nggak apa-apa lah buat tambahan. Mungkin kamu butuh itu ya. Jadi yang akan terwujud, doa yang akan terwujud, jelas kamu akan segera mewujudkan impian kamu untuk membuka usaha. Selamat ya, selamat, semoga berhasil dan semoga kamu sukses. Oke, terima kasih buat kamu yang udah nyimak sampai akhir ya. Terima kasih juga yang udah subscribe, like, komen positif dan juga share. Yang belum silahkan di subscribe, like, komen positif dan juga share. Yang mau private reading silahkan ya, diklik tanya tata cara dan juga price list, ada nomornya di description box. Yang mau membantu channel ini silahkan diklik pesan ya, nanti ada link Shopee, kamu bisa belanja lewat link itu, dan dengan link itu kamu bisa membantu aku untuk mendapatkan tambahan komisi ya, dan itu membantu membangun channel ini. Oke, terima kasih banyak. Mungkin itu aja ya, aku langsung menuju ke pile 2. Bye bye. Kamu yang pilih pile 2 ya, atau yang pilih gelang ini, kita lihat apa doa yang akan segera terwujud. Di sini ada The Hierophant, ada Eight of Swords, ada Five of Cups. Sorry ya kalau suaranya gini ya, karena aku lagi sakit tenggorokan, jadi agak kayak mungkin terdengar, ada yang komen terdengar kayak orang derdek ya. Ya, sebenarnya nggak derdek ya, tapi memang suaranya yang agak keganggu, gatel banget gitu loh di tenggorokan tuh. Oke, buat kamu yang lagi puasa ya, selamat puasa. Jangan lupa jaga asupan gizinya. Jangan nuruti hawa nafsu doang ya. Jadi kadang-kadang tuh kalau buka puasa tuh terus pengen ini makanan yang nggak sehat ya. Padahal aku sendiri juga makannya seringnya nggak sehat ya. Kok ngandani uang. Oke, kita lihat doa apa yang akan terwujud ya buat kamu yang pilih pile 2. Ini ya doanya yang akan terwujud. Ini adalah yang aku shuffle. Kenapa gitu ya, alasannya apa. Oke, kamu boleh kok skip ya pas waktu aku shuffle gini, atau kamu juga boleh nyimak ya.
nemenin aku. Hehe. Nemenin aku ngoceh. Siapa tahu ntar keluar kata-kata mutiara yang kadang datangnya tuh tiba-tiba ya. Kita lihat. Gak tahu, aku pengen shuffle begini ya yang di pile 2 nih. Ada Eight of Cups, kemudian ada King of Cups, Page of Cups, Wheel of Fortune. Ini tiga-tiganya cups semua. Kita lihat. Sebentar, tak ganti posisi. Di sini ada kartu The Hierophant, ada Eight of Swords, ada Five of Cups. Oke. Doa apa yang akan segera terwujud? Doa apa yang akan segera terwujud kalau dilihat dari 3 kartu ini ya. Kamu ingin menjadi orang yang ahli dalam suatu bidang ya. Kamu ingin menguasai gitu ya, bukan menjadi sih. Kamu ingin menguasai suatu bidang atau suatu ilmu, atau suatu keahlian, atau mungkin bahasa ya, skill apapun lah ya. Intinya yang selama ini mungkin cukup berat untuk kamu lakukan ya. Misalkan nih, kamu orangnya gak suka ngomong gitu, cuman kamu lagi belajar tentang public speaking gitu, dan ini kamu berhasil menguasai ilmu itu atau skill itu karena itu kan seperti doa ya. Apa yang kamu lakukan setiap hari, apa yang kamu usahakan setiap hari itu juga dihitung sebagai doa bagi Tuhan ya, bagi semesta. Meskipun kamu sendiri sebenarnya nggak sadar kalau kamu tuh berdoa, maksudnya nggak yang ya Tuhan aku ingin menguasai ini dengan cepat, karena kamu tahu bahwa itu adalah suatu bidang yang menurut kamu sangat sulit atau mungkin bertolak belakang ya. Misalkan ada orang-orang yang cenderung ya condong ke bidang-bidang yang kaitannya dengan misalkan sains gitu ya. Kadang-kadang bidang-bidang yang kaitannya dengan sosial itu kan tidak bisa diprediksi. Kadang orang-orang yang suka memprediksi atau orang-orang yang predictable gitu, kalau misalkan mempelajari sesuatu yang susah diprediksi itu agak sulit ya. Atau sebaliknya, atau mungkin skill tadi yang tak kasih contoh, atau mungkin kamu pengen pinter masak atau apapun lah ya, ilmu, skill ya kaitannya dengan bukan tentang bukan tentang keuangan atau tentang cinta ya, tapi lebih kepada ilmu atau skill ya. Five of Cups-nya ini juga kamu ngerasa bahwa ya aku nggak apa-apa, aku pasrah lah kalau ini nanti mungkin agak lama lah aku menguasainya, tapi ternyata Tuhan berkata lain ya. Tuhan memberikan kemudahan bagi kamu ya. Kalau menurut ilmu ya, menurut ilmu apa ya, ilmu filsafat mungkin ya, atau ilmu tasawuf ya, kemudahan dalam mencari ilmu itu termasuk dalam rezeki. Mungkin sebagian dari kamu tahu, mungkin sebagian dari kamu baru tahu sekarang, ya nggak apa-apa ya. Jadi sebenarnya rezeki itu kan nggak cuman uang dan uang aja ya. Jadi rezeki itu banyak sekali jenisnya. Kalau kita hitung ya, kita nggak akan terhitung ya rezeki yang kita dapatkan dari Tuhan tuh seberapa gitu. Kalau kita pikirannya cuman uang ya, kita nggak akan jadi hamba yang bersyukur. Dan masa kita nggak bersyukur sih, wong kayak nggak tahu, kayak orang yang nggak tahu diri gitu loh kalau kita nggak bersyukur. Soalnya apa, kita udah dikasih nafas, kita udah dikasih kehidupan, dikasih kesehatan. Kalau yang lagi sakit ya sakit itu juga rezeki ya, karena ketika kita sakit kita bisa belajar banyak hal, kita bisa kontemplasi, dan lagi sakit itu bisa menggugurkan dosa. Nah itu juga rezeki kan.
Ya, tergantung kita memandangnya gimana, ya kan? Kalau kita selalu positive thinking dengan Tuhan, tentu hidup kita semuanya adalah rezeki, nggak ada yang nggak rezeki. Itu ya. Jadi kenapa sih Tuhan itu mengabulkan doa kamu yang sebenarnya kamu nggak doa, tapi kamu memang mengusahakan itu dan menginginkan itu karena kamu pasrah tadi ya, karena kamu pasrah, kamu bener-bener. Ini juga ada kartu Eight of Cups-nya ini, kamu lebih ketika kamu belajar suatu ilmu ini atau skill ini, kamu jadi lebih tekun, kamu jadi lebih fokus, kamu jadi meninggalkan kebiasaan-kebiasaan kamu yang mungkin dulu nggak baik ya. Misalkan kamu dulu suka ngegame, atau ya sebenarnya suka ngegame itu baik ya, maksudnya yang saat ini belum diperlukan, nah gitu ya. Yang kamu perlukan kan memang kamu harus mempelajari skill ini. Jadi ini ceritanya kamu mempelajari skill ini nih kayak harus gitu ya. Misalkan harus belajar bahasa Inggris gitu. Karena ada syarat tertentu, ya kan? Kalau mau ujian tesis itu kan pasti ada syarat tes TOEFL-nya. Ini jadi mengingatkanku pada diriku sendiri nih. Oke, di sini ada King of Cups, Page of Cups, dan kamu cukup menikmati ya ketika ketika mempelajari itu ya, mempelajari skill baru atau mempelajari ilmu baru itu, yang awalnya cuman syarat tapi lama kelamaan jadi menikmati. Nah inilah faktor yang membuat Tuhan, wah ini kok orang ini kok menikmati gitu, hambaku yang ini kok menikmati, ya udah tak kasih kemudahan lah, kayak gitu ya. Jadi enaknya jadi orang yang menikmati, selalu enjoy, terus kemudian pasrah, itu biasanya gitu. Kadang-kadang kamu kan kalau misalkan sama orang tuamu, kalau kamu ngoyelan, orang tuamu kan pelit, tapi kalau misalkan kamu pasrah, manutan, itu kan biasanya lebih lumo. Lumo itu lumo itu bahasa bahasa Jawa ya, kalau bahasa Indonesianya tuh lebih senang memberi gitu ya. Ya kan ridho Allah, ridho ridho Allah itu tergantung ridho orang tua kan gitu ya. Terus di sini ada Wheel of Fortune dan ya. Jadi memang timingnya gitu ya, timingnya yang sebenarnya awalnya kamu prediksi akan lama, tapi ternyata kamu segera menguasai itu ya, itu. Oke, sekali lagi ya, dipermudah dalam mempelajari suatu ilmu atau skill itu juga rezeki, ingat. Jadi biar kamu gampang bersyukur, jadi biar kamu nggak berpikir bahwa rezeki itu cuman uang doang ya. Oke, itu aja ya buat teman-teman yang udah nyimak sampai akhir. Terima kasih. Silakan subscribe, like, komen positif, dan juga share jika kalian belum mendukung channel ini. Jika kalian merasa video ini bermanfaat ya. Yang mau private reading ada nomornya di bawah. Silakan diklik tanya tata cara dan juga price listnya. Yang mau membantu channel ini bisa klik link yang ada di pesan yang aku sematkan ya, link Shopee. Kamu bisa belanja di situ lewat Shopee Mall sama Shopee Star Seller. Dengan begitu aku mendapatkan komisi tambahan ya. Ya aku kumpulkan untuk membangun channel ini ya. Oke, itu aja. Aku langsung menuju ke file yang ketiga. Bye bye. Kamu yang pilih file 3 atau yang pilih gelang dari benang ya, kain atau benang lah. Oke, kita lihat ada 9 of Pentacles, 5 of Pentacles, ada 2 of Swords. Kita lihat sebenarnya apa sih alasan ya Tuhan mengabulkan doa kamu. Nah doanya apa nanti aku bacakan habis shuffle ya, sekalian aku bacakan sama alasannya ya. Kamu yang kelamaan nyimak pas shuffle boleh kamu skip ya,
Atau kalau kamu mau nemenin aku, iya. kok jatuhnya jadi kayak ini ya, ngegombal ya. Gak popo lah ya, sekali-kali. Ada Four of Wands, the Sun, suaraku jadi serak-serak gimana gitu ya, karena gatel nih tenggorokan. Kamu kalau yang ikut puasa banyakin minum air ya, jadi biar nggak kayak aku ya. Aku banyaknya minum esnya, jadi yo gitulah, nakal, bandel. Jangan ditiru tapi. Ada Judgment, kita lihat tuh jatuh ke bawah. Aku nggak baca kartu terbalik ya di sini ya. Ada The Star. Wow, ada 3 major arcana ya di sini. Kita lihat. Doa apa yang akan segera terwujud? Kita lihat di kartu ini ada Nine of Pentacles, Five of Pentacles, ada Two of Swords. Sebentar. 3 kartu ini. Nine of Pentacles. Ya, gini. Ini agak unik ya. Kenapa aku bilang unik? Karena ya namanya doa itu kan boleh macam-macam ya. Gak harus minta, misalkan doa aku minta mobil ya Allah, atau aku minta motor itu ya Allah gitu. Enggak kan, enggak harus gitu ya. Aku minta pasangan ya Allah, enggak harus gitu kan ya. Tapi macam-macam, dan kita enggak tahu ya preferensinya atau jenis-jenisnya orang berdoa tuh apa aja, ya kan? Dan orang kan enggak mungkin kalau berdoa terus di-share di mana-mana. Biasanya yang nge-share doa di mana-mana itu belum tentu, atau mungkin kadang malah lupa untuk doa pas waktu doa yang konsen gitu ya. Makanya doa yang paling baik itu kan yang benar-benar disimpan dalam hati dan eksklusif ya, hanya kita dan Tuhan yang tahu. Di sini doa kamu adalah, dan doa yang akan terwujud ya dari salah satu doa kamu yang lain adalah kamu ingin dimengerti oleh orang lain ya. Menurut sebagian orang ya, dimengerti oleh orang lain itu sesuatu hal yang penting, tapi sebagian orang menganggap itu nggak penting. Tapi dua-duanya sama aja, sama-sama benernya. Jadi nggak usah ngerasa gimana-gimana ya. Jadi ya kayak gitulah ya. Benar itu kan nggak ada yang mutlak. Yang mutlak ya cuman Tuhan. Sebentar, tak ganti posisi. Kenapa di sini ada Nine of Pentacles? Ini adalah tentang ya kamu menunjukkan dirimu di hadapan orang lain, tapi masih belum ini sih, masih ada sisi dirimu ya, ada sisi dalam dirimu itu yang benar-benar sebenarnya ingin kamu tunjukkan, tapi kalau kamu tunjukkan ke orang lain ya, itu orang lain bakalan gak suka sama kamu. Makanya kamu sering gitu ya, sering sekali bimbang, sering ya orang ngelihat kamu mungkin agak loading gitu kalau diajak ngobrol, atau mungkin ditanyai pendapat atau mungkin apa, karena kamu mencoba untuk menutupi terus sisi shadow kamu ya, sisi gelap kamu. Makanya secara gak sadar atau mungkin sadar ya, kamu ingin banget kamu bisa dimengerti oleh orang lain. Minimal ada satu orang yang bisa mengerti kamu. Entah itu sahabat, entah itu saudara, entah itu orang tua, entah itu pasangan, siapapun ya. Kamu nggak spesifik siapa yang
pengen kamu titiki biar dia mengerti kamu, enggak ada spesifik, tetapi lebih kepada ya terserah Tuhan mau menunjuk siapa yang bisa mengerti kamu gitu ya. Dan ternyata Tuhan sangat memperhatikan itu dan mengabulkan doa kamu ya. Menurutku, nggak tahu kalau menurut kalian gimana ya, menurut kamu gimana ya. Kalau menurut kamu jelas yang resonate jelas penting ya dimengerti orang lain. Kalau menurutku dimengerti orang lain itu juga lumayan penting sih memang, karena ketika kita dimengerti kita akan bebas jadi diri sendiri. Nah itulah, bebas jadi diri sendiri itu enak banget ya kan. Kita nggak perlu pura-pura, kita nggak perlu menutupi ya. Bukannya jadi orang munafik sih, tetapi kan kita kadang-kadang kalau menunjukkan diri kita yang sepenuhnya tuh, masyarakat kan nggak sepenuhnya 100% menerima kan gitu ya. Ini alasannya ya kenapa kok Tuhan mengabulkan. Ada four of wands, the sun, judgment, dan the star. Kamu orangnya komitmen, jadi the sun-nya ini juga kamu orangnya selalu ceria ya. Kamu berusaha untuk menunjukkan sisi yang menyenangkan terus di depan orang lain. Bahkan di sini aku lihat kamu nggak pernah marah ya. Kamu nggak pernah marah meskipun ada orang yang berbuat kesalahan sama kamu. Ya mungkin kamu tegur, tapi caranya tetap tidak dengan marah. Ya, meskipun kamu tahu batasan-batasannya dan misalkan kamu nggak cocok sama orang, ya udah kamu yang nggak cocoknya keterlaluan, ya udah kamu nggak ngedeketin orang itu. Tetapi kamu yang berusaha untuk mencoba membuat orang lain nyaman, mencoba untuk membuat orang lain tidak terganggu dengan sisi burukmu ya, dan kamu yang komitmen untuk menunjukkan sifat-sifat baikmu aja gitu ya, dan menyembunyikan sifat burukmu. Bukan berarti, sekali lagi, bukan berarti munafik, tetapi kamu lebih kepada biar orang lain itu nyaman gitu ya. Dan ya kan tadi, kalau tidak semua orang bisa mengerti sisi buruk seseorang ya. Manusia itu kan gampang banget kalau mencintai kekayaan, kecantikan, ketampanan, terus hal-hal yang lebih, itu pasti cepat senengnya, cepat cintanya, cepat jatuh cintanya. Tapi tidak banyak orang yang mampu mencintai kondisi-kondisi yang kurang. Misalkan lapar, atau kekurangan harta, atau mungkin sakit, atau mungkin sesuatu yang buruk ya. Tidak banyak orang yang bisa. Itulah kenapa kalau dalam Islam ya, amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf itu banyak sekali orang yang bisa melakukan, tapi nahi mungkar mungkin hanya segelintir orang yang bisa ya. Disitulah letaknya. Makanya aku paham sih feel-nya kenapa kok kamu ngerasa banget pengen dimengerti, minimal satu orang ya. Dan Tuhan akan segera, atau mungkin sudah ya, mendatangkan orang yang mengerti dirimu. Kalau misalkan sudah, tinggal kamu teliti aja. Kalau misalkan orang itu kamu tunjukkan sedikit kekonyolanmu, atau mungkin sedikit aja porsinya ya, keburukanmu, dia gak apa-apa, ya berarti itulah jawaban doa kamu. Oke? Kalau yang belum, ditunggu aja, akan segera datang ya. Itu, terima kasih buat teman-teman yang udah nyimak sampai akhir ya. Yang belum subscribe, silahkan di subscribe, like, komen positif, dan juga share jika kalian merasa video ini bermanfaat. Yang mau private reading, ada nomornya di bawah, silahkan diklik, tanya tata cara dan juga price listnya. Yang mau membantu channel ini untuk mengembangkan channel ini, kamu bisa klik belanja di Shopee lewat link yang aku bagikan di pesan yang aku sematkan ya. Dengan kamu ngeklik di situ dan belanja di Shopee Mall atau Shopee Star Seller, kamu bisa membantu aku mendapatkan komisi dan
ya aku kumpulkan untuk tambahan ya, biar ada something yang lebih cantik gitu mungkin. Ya kan, biar kamu lebih seneng ya nontonnya. Oke, itu aja. Terima kasih buat teman-teman. Kita ketemu di video-video selanjutnya. Bye bye.